Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan kita berada di edisi ke-28 hari ini ya. Oh, depan kita ada sesuatu yang bagus nih. Kanu atau kayaknya tuh kecil kayak gitu loh. Jadi bentuknya lucu menurutku sih. Ya, di Kota Basel ada fasilitas baru teman-teman, yaitu tong sampah digital ya. Ini tong sampahnya, aku nggak tahu apa spesialnya dari ini selain digital ya. Jadi ada kayak yang bisa indikator yang nandain apakah tong sampah ini masih ada space apa udah penuh ya. Selain itu kayaknya cuman buat statistik aja ya. Jadi kurasa ini hanya temporary aja sampai data terkumpul terus nanti bakal dicopot lagi. Tapi ini cukup modern sih. Jadi sepanjang sungai ini banyak sekali tong sampah digital ini. Cukup dingin sih, tapi nggak sedingin sebiasanya ya. Biasanya saya harus pakai sarung tangan, harus pakai jaket yang biru. Ya, di tong sampah digital ini seperti tong sampah biasanya ada juga buat kantong plastik buat ngumpulin kotoran hewan ya, kotoran anjing khususnya. Ya, di video ini aku pengen sedikit nge-share tips hidup buat kalian ya. Ini yang udah aku praktekin dan yang udah aku alami, yang aku tahu bermanfaat buat aku dan semoga bermanfaat juga buat kalian ya. Tuh teman-teman, seperti yang kalian lihat, Sungai Rhein ini dijadiin juga buat transport komoditas ya. Jadi itu apa tuh? Pasir. Yang aku pikir cukup keren itu kapal sebesar itu ternyata bisa dikontrol sama seperti sepeda motor gitu ya teman-teman. Karena kalau kalian lihat di lorong-lorong jembatan itu kan nggak terlalu besar ya buat kapal sebesar itu ya. Ya teman-teman, di Kota Basel ini ada juga orang yang tidur di jalan ya. Dan ini salah satunya tandanya ada orang yang tidur di sini kalau malam hari. Jadi barang-barangnya dibiarin di sini aja sama dia. Ini kita di bawah jembatan. Tuh ada yang main kanu lagi. Entah kenapa hari ini banyak ya di Sungai Rhein. Ya, sebelum kita lanjut ke tipsnya, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat atau kalian suka dengan program Sapa Daily ini, jangan lupa share dan tekan tombol like supaya algoritma YouTube semakin merekomendasiin video ini atau channel ini ke orang lain ya, dan makin banyak orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan aku terima kasih banget buat kalian untuk itu ya. Tuh banyak sekali burung moven ya. Dan dingin-dingin kayak gini ada juga yang jogging pakai celana pendek teman-teman. Gile juga mbaknya tuh. Wow, banyak banget ya burungnya ya. Ya, video ini juga buat ngetes apakah DJI Pocket 2 ini lumayan ya audionya, walaupun suasananya banyak angin ya sekarang ya. Jadi ini anginnya nggak kenceng sekali tapi kerasa gitu, ada angin di sekitar saya ya. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku. Dan kita ini malam hari aku mutusin buat jogging ya. Ini jadi channel ini isinya jalan-jalan malam terus ya. Ya, tadi sebenarnya aku mau ceritain tips buat hari ini ya. Cuman karena tadi anakku rewel jadinya baru sekarang aku bisa ceritain. Salah satunya adalah tentang gengsi ya teman-teman. Gengsi, perasaan gengsi. Menurutku gengsi itu adalah salah satu hal yang sangat buruk gitu ya. Dari berbagai macam karakter manusia atau sifat manusia, itu gengsian itu menurutku yang cukup merusak gitu. Baik buat diri sendiri maupun buat lingkungan. Keluargaku dari Sumatera Selatan dan orang Sumatera Selatan itu gengsian teman-teman. Aku tahu dari keluargaku ya. Aku nggak ngerti apakah memang kebanyakan orang Sumatera Selatan itu gengsian atau cuman keluargaku aja. Bisa jadi cuman keluargaku aja ya. Tapi mereka selalu bilang orang Palembang, orang Sumatera Selatan itu gengsian. Ya, di depan kita ini lagi ada perbaikan jalan teman-teman. Dan kalau ada perbaikan jalan di Eropa, di Swiss itu ya, bener-bener jalannya tuh dipagerin kayak gini teman-teman. Mengamankannya sedemikian rupa supaya pejalan kaki itu nyaman ya. Seperti biasa suasana Sungai Rhein dan di bawah situ ada angsa teman-teman, masih kelihatan nggak? Jadi ini ibaratnya menembak gimana sih peribahasanya itu ya?
satu peluru dua burung atau gimana gitu. Jadi kita sambil jogging, sambil ngevlog, sambil cerita tentang kehidupan juga. Jadi bermanfaat buat aku, bermanfaat buat kalian. Wow, luar biasa ya. Di belakang kita itu ada mobil polisi ya, mobil polisi Basel. Kemarin banyak yang nanya katanya ada patroli nggak di Basel ya. Ada juga. Dan mobilnya tuh Tesla, teman-teman, lihat ya. Dia lambat karena mungkin ngeliatin aku lagi ngevlog kayak gini, agak curiga juga ya. Memang kalau negara kaya begini, beli mobil polisi pun Tesla gitu. Tuh kan, masih banyak yang jogging kan ya. Dan ini di bawah jembatan, yuk kita ngobrol di bawah jembatan. Ya teman-teman, seperti yang aku bilang ya, aku benar-benar waktu masih kecil itu ngerasain banget namanya gengsi ya. Itu waktu aku kecil, ayahku kerja di Pertamina dulu ya. Orang Pertamina itu biasanya tinggalnya di kompleks Pertamina. Dan ada satu kompleks Pertamina yang menurutku kesenjangan sosialnya tuh cukup terasa gitu ya. Karena di situ semua kerja dari segala golongan, pangkatnya mungkin belum staff, sampai yang udah staff, terus sampai kepala bagian, sampai manajer, sampai kepala cabang. Di situ pun tinggalnya di kompleks itu ya. Jadi kompleks perumahannya besar, namanya Bumi Patra waktu itu di Indramayu. Bener, aku pernah tinggal di Indramayu di kompleks Bumi Patra itu ya. Dan kesenjangan sosial ini kerasa banget di sekolah, teman-teman. Jadi memang bentrok antara, aku nggak tahu ekonomi di Indramayu dulu seperti apa, tapi di pikiran kita waktu itu anak kecil ya, kayaknya tuh kesannya jadi wah orang Pertamina itu kaya gitu dan kelihatan gitu ya mainnya sama orang-orang Pertamina juga. Terus agak kerasa kesenjangan sosial tadi ya sama anak-anak dari lingkungan sekitar yang bukan orang Pertamina. Dan di luar kompleks juga ada perumahan Pertamina juga, teman-teman, yang buat karyawan yang belum staff. Jadi anak kecil tuh tahu banget ya, kalau misalnya ketemu sama temennya, oh kamu tinggal di mana? Oh tinggal di kompleks ini. Dia tahu golongan bapaknya gitu kan. Oh berarti ayahmu belum staff gitu. Kalau misalnya kita main sama anak Pertamina lainnya, ditanya misalnya, oh ya alamatmu mana gitu kan, oh jalan ini gitu. Kita udah tahu gitu, oh jalan ini itu warna gentengnya misalnya merah atau hitam gitu ya, oh ini anak kepala cabang. Atau misalnya dulu tuh yang paling tinggi tuh apa ya, hierarkinya genteng biru ya. Jadi kalau kita tahu ada anak si A, anak si B gitu yang kita tahu, oh ini anak dari genteng biru ini ya, manajer gitu. Ya separah itu sih waktu di seingetku ya. Tapi aku pernah ngobrolin tentang ini di Instagram, katanya teman-teman yang sekarang tinggal di Indramayu sih udah biasa ya. Suasananya udah biasa, nggak ada kesenjangan sosial seperti itu lagi. Ya jadi cerita masa kecilku itu yang membuat sifat gengsi itu cukup tertanam di dalam diriku ya. Jadi aku SMP ku tuh di SMP 2 Sindang Indramayu ya dulu. Dan ada satu cerita di mana walaupun keluargaku bisa dibilang mungkin keluarga yang bukan keluarga miskin gitu ya. Gitu. Jadi kita sering ngelihat anak-anak SMP, teman-temanku tuh punya sepatu yang bagus, punya sepatu yang bermerek, baju yang bermerek, baju bagus ya. Dan aku waktu itu nggak sanggup beli di, mungkin bukan karena keluarga aku nggak mampu belinya ya, tapi cuman lebih karena ayahku yang cenderung strict dengan keuangannya. Jadinya kita dulu pengen banget gitu ya punya sepatu bermerek, pengen punya sepatu Nike, pengen punya pakai dulu tuh ya Nike sama Adidas kalau nggak salah. Terus kakak iparku tahu kalau kita pengen banget punya sepatu ya, dan dia waktu itu sempet jalan ke Batam kalau nggak salah, ke Batam, dan di situ tuh banyak tuh jualan sepatu palsu ya, sepatu KW 2 gitu ya. Dan akhirnya kita dibeliin sama kakak iparku itu, aku sama kakakku dibeliin sepatu bermerek itu ya, yang ternyata palsu ya, yang ternyata KW. Entah kenapa kita dulu KW-nya tuh nggak sebagus KW sekarang gitu ya, jadi ketara banget gitu kalau itu KW gitu kan. Wah itu karena gengsi kita tinggi sekali teman-teman. Kita jadi berterima kasih ya sama kakak ipar itu dikasih sepatu, dibeliin sepatu, tapi kita karena tahu itu sepatu palsu, tapi walaupun bagus gitu ya, dan
karena kita ngerasa gengsi yang luar biasa, teman-teman. Setiap aku ke sekolah itu kepalaku tuh cuman mikirin sepatu itu aja. Jadi kepalaku tuh cuman mikirin, wah ini teman-temanku nih ngeliatin sepatuku terus nih pasti ya. Pasti di pikiran dia, wah nih si Syarif nih kasihan banget pakai sepatunya pengen banget pakai sepatu bermerek sampai harus pakai sepatu KW gitu ya, nggak sanggup bayar gitu. Itu di pikiranku waktu kecil itu bener-bener mengganggu sekali, teman-teman, karena gengsi yang luar biasa. Akhirnya karena kita males, karena kita nggak kuat ya menahan rasa gengsi itu, akhirnya sepatu itu yang udah dibeliin oleh kakak ipar kita itu nggak aku pakai gitu ya, nggak aku pakai. Aku lupa apakah kakakku pakai sepatu yang punya dia, tapi yang aku nggak pakai gitu kalau nggak salah. Ya, ada juga satu cerita di mana ada kalanya ketika keluargaku tuh harus jual mobil gitu ya. Dulu kan kita selalu punya mobil, terus entah kenapa mobil harus dijual gitu. Mobilnya harus dijual, mobil keluarga. Dan aku masih ingat SMA waktu itu ya. SMA itu kayaknya tuh biasanya orang pergi kondangan itu pakai mobil gitu ya, pakai mobil. Dan karena waktu itu kita nggak punya mobil, karena mobilnya dijual, itu jadi kita harus rombongan gitu kan, naik motor. Jadi aku sama kakakku, terus ada kakakku satunya sama siapa, sama mbakku, terusnya sama ayahku sama ibuku, itu pakai motor bertiga berempat gitu ya, 3-4 motor maksudnya. Kita ke acara kondangan di rumah keluarga. Dan itu pun entah kenapa masih teringat di kepalaku tuh, kayak ada rasa gimana gitu, kayaknya gengsi banget. Wah, kita harus naik motor, harus terus panas-panas, gimana ya. Kalau gue inget-inget sekarang sih kayaknya bodoh banget gitu ya. Tapi ternyata memang ada gitu, memang ada perasaan itu dulu. Sekali lagi, masa kecilku, masa SMA ku itu penuh dengan gengsi tadi ya di kepala aku. Nih, ada pohon Natal lagi juga di salah satu, ya ini termasuknya pusat kota juga ya di Basel ya. Tapi sepi banget. Jadi baru setelah aku pindah ke Jerman, itu dimana aku harus hidup sendiri, teman-teman. Hidup sebagai au pair ya, tinggal di keluarga asuh. Dari keluarga asuh tersebut aku benar-benar banyak sekali belajar tentang kehidupan ya. Nah, tapi setelah aku ke Jerman, itu kan kita pengen banget kuliah gitu ya. Jadi kita tahu orang tua kita nggak sanggup untuk biayain kita, jadi kita semacam terpaksa gitu kan, terpaksa untuk menghadapi masalah yang ada sendirian. Dan sebagai perantau di negeri orang itu nggak begitu banyak pilihan kita ya, apalagi kalau kita nggak punya uang gitu. Jadi mau nggak mau namanya gengsi ini, yang namanya sifat gengsi ini harus dibuang jauh-jauh, teman-teman, untuk bertahan hidup ya. Jadi keterpaksaan untuk bertahan hidup di negeri orang ternyata membuat kita jadi sadar bahwa sifat yang selama ini kita punya itu salah dan sangat mengganggu gitu. Sebenarnya ada juga ceritanya di Eropa yang aku merasa gengsi ya. Tapi intinya waktu di Jerman itu, sejak aku datang ke Jerman, aku jarang sekali punya kontak sama orang Indonesia ya, teman-teman. Salah satunya karena aku pengen sekali mengenal budaya sini dengan detail ya, dan aku nggak pengen ngomong bahasa Indonesia sering-sering sehingga supaya aku bahasa Jermanku bisa lancar ya. Akhirnya karena terpaksa tadi aku mutusin untuk kerja kan, dan kerjaan yang aku pilih nggak ada pilihannya gitu, nggak banyak pilihan karena kepepet. Dan kalian udah tahu ya ceritanya, kelanjutan ceritanya. Karena kepepet aku harus jadi kerja sebagai tukang cuci piring gitu kan. Dan kita nggak punya waktu libur, nggak punya weekend. Kita mungkin kerjaku tuh 5 kali sampai 6 kali kadang-kadang ya seminggu. Karena harus bertahan hidup tadi. Karena gaji kita juga nggak tinggi-tinggi banget ya waktu itu ya. Dan aku juga sempat ada cerita dimanfaatin orang juga, karena dulu bahasa Jerman kita belum oke, dan kita kepepet, jadi kita nerima gaji apa adanya gitu ya. Waktu itu aku gaji pertamaku sekali di Eropa itu di Jerman itu 5 euro per jam ya, 5 euro per jam sebagai pencuci piring. Dan waktu itu 5 euro itu udah standar yang di bawah standar sekali, teman-teman. Dan itu pun sebenarnya kerjanya gelap ya, jadi ilegal sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi, karena dia nggak bayar pajak gitu. Bapak yang punya restoran itu nggak bayar pajak kita.
jadinya semakin murah buat dia gitu kan. Dan kerjaannya keras, kita nggak punya asuransi karena ilegal. Ya itu, jadi dimanfaatin benar-benar gitu. Tapi semakin hari semakin bagus bahasa Jermanku, semakin tahu gitu kan. Semakin tahu aku bahwa oh ternyata nggak susah nyari kerjaan gitu kan. Balik lagi ke sifat gengsi tadi. Aku juga waktu kerja di restoran itu sebagai pencuci piring, itu aku juga minder juga ya. Kalau ketemu orang Indonesia lainnya, kalau aku ditanya dulu waktu aku masih baru-baru di Jerman itu, kerjaanmu apa gitu, itu aku waduh minder banget ngakuin kalau aku tuh cuci piring gitu di sini ya. Dan aku dulu juga menyembunyikan pekerjaanku sebagai pencuci piring itu dari orang tuaku ya. Entah kenapa gitu, karena mungkin aku nggak pengen orang tuaku tuh mikir wah anaknya kerja keras banget gitu. Padahal itu pikiran yang bodoh sekali gitu kan. Tapi namanya kita nyadarnya tuh baru setelah kita mungkin umur 25 gitu, aku baru nyadar. Karena aku masih muda juga kan, masih muda sekali waktu itu teman-teman. Umur 20, 21 gitu, udah kerja di Eropa. 22 kali ya, 22. Mulai kerja, sebelumnya kerja sebagai au pair, sebagai pengasuh anak gitu. Tapi kalau waktu jadi au pair itu kan kita ditanggung sama keluarga asuh ya. Tapi pas aku bener-bener kerja sendiri itu umurku 22-an kalau nggak salah. Tapi masih muda juga gitu termasuknya. Jadi banyak hal-hal masalah yang ABG punya itu ada di aku semua dulu waktu itu. Masalah kepribadian, masalah jati diri, masalah gengsi. Jadi intinya dulu itu aku sebenarnya nggak suka kalau ada orang Indonesia mampir ke restoran tempat aku kerja ya. Karena ya itu tadi, kita nggak pengen dilihat gitu. Apalagi kalau orang Indonesia itu mahasiswa teman-teman. Ya suhunya 3 derajat ini dan ternyata masih jam 10.45 ya. Jadi belum dini hari ternyata. Ya kita ini lagi di depan toko fan store-nya FC Basel ya. Kemarin banyak yang nanya FC Basel. Sayangnya aku nggak begitu suka sepak bola teman-teman, jadi aku jarang nonton bola, jadi nggak tahu ya situasinya seperti apa sekarang ya. Tapi mungkin kalau kalian pengen betul-betul melihat FC Basel ya aku sempatin lah kapan untuk mampir ke stadion ya. Dan harganya standar harga artikel bola yang ku tahu ya, 100 Swiss franc buat baju triko kayak gitu. Ya, singkat cerita teman-teman, lama-kelamaan semakin lama kita di sini, semakin lama kita banyak belajar, semakin kita mengerti gitu ya, mengerti sedikit lah tentang hidup dan perjuangan hidup. Itu kita mulai sadar bahwa sifat gengsi, rasa gengsi itu adalah musuh yang lumayan besar ya. Dan harus kita buang jauh-jauh. Sekali lagi kenapa? Karena itu mengganggu diri kita dan juga mengganggu orang lain ya, lingkungan kita ya. Karena dari dampak dari kita gengsi itu kita jadi mencoba merubah diri kita untuk memenuhi keinginan orang lain ya. Untuk memenuhi apa yang kita pikir orang lain pikirkan tentang kita gitu. Itu sangat nggak bagus sekali kan kalau sampai hidup kita benar-benar dipengaruhi oleh orang lain, dipengaruhi oleh sesuatu yang mungkin juga belum tentu benar gitu. Jadi kita asumsi kita tentang orang lain, apa pendapat orang lain tentang kita gitu. Karena saking ingin menutupi gengsi tadi, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar batas kemampuan kita ya. Jadi kayak mungkin kita kredit motor, kredit mobil yang sebenarnya di luar budget kita gitu, hanya untuk orang lain gitu, hanya karena kita pikir orang lain berpikir sesuatu tentang kita, padahal belum tentu benar gitu kan. Di suatu ketika dalam perjalanan hidupku itu aku mulai terbuka ya, entah kenapa, karena mungkin ada situasi yang nggak bisa lagi kututupin gitu, terjebak. Terus kalau nggak salah itu ketemu rombongan dari DKI atau ya dari Indonesia gitu. Entah kenapa kita nggak bisa lagi bersandiwara gitu, nggak bisa lagi menghindar ketemu orang Indonesia, harus ceritain ngapain kamu di sini nak gitu kan. Kalau nggak salah itu ibu itu yang Bu siapa itu namanya. Terus aku ceritain gitu kan kisah hidupku, ya saya dulunya au pair Bu, terus karena nggak punya uang buat kuliah, saya harus kerja nyuci piring di restoran gitu kan, dan nggak punya waktu libur gitu. Jadi jarang main, jarang gaul.
Terus ku ceritain gimana kehidupanku gitu kan, gimana aku bisa ke Jerman. Dan ternyata respon ibu itu luar biasa gitu. Dia tuh sangat terkagum-kagum gitu kan. Wow, cerita Mas Syarif inspiratif banget gitu kan. Terus katanya luar biasa, jarang sekali anak muda Indonesia yang berani kesini sendirian, terus berjuang untuk bertahan hidup di negeri orang gitu. Responnya tuh aku nggak nyangka gitu, respon orang seperti itu gitu kan waktu itu. Dan akhirnya aku pikir, wah ternyata apa yang ada di pikiran kita itu selama ini salah gitu kan. Bahkan justru malah sebaliknya gitu. Kehidupan kita yang kita pikir mungkin kita tutup-tutupi karena kita malu, malah sebenarnya sangat menginspirasi orang lain gitu. Karena banyak orang juga yang mungkin di posisi kita tapi belum berani untuk mengambil langkah gitu ya. Ya dari situ, sejak itu aku mulai terbuka gitu ya, terbuka dengan apa yang aku lakukan gitu. Aku jadi nggak malu-malu lagi mau nunjukin ke orang bahwa ya aku malah bangga gitu ya, aku orang Indonesia yang bertahan hidup di luar negeri sebagai pencuci piring, yang akhirnya bisa kuliah, yang akhirnya bisa kerja di sini gitu kan. Untungnya aku bisa lepas dari rasa gengsi ini udah cukup lama gitu ya. Jadi waktu umur 25 tahun itu aku kayaknya udah mulai bisa melepaskan dari budaya sifat-sifat yang melekat yang sudah sejak kecil menemaniku gitu. Bisa aku bilang lega banget ya. Itu sangat membawa perubahan teman-teman. Ketika kita tidak lagi memikirkan, tidak lagi peduli tentang apa orang lain pikirkan tentang kondisi keuangan kita, tentang kemampuan finansial kita, atau tentang kita secara umum. Aku masih ada gengsi-gengsi yang lain, masih ada ya, tapi basic gengsi karena keuangan itu aku nggak ada lagi menurutku ya. Aku nggak peduli orang lain mau mikir apa tentang kondisi keuanganku, tentang pekerjaanku gitu. Itu kayaknya udah lepas gitu. Tapi tentunya masih ada gengsi yang di bidang lain lah. Makanya kalau kalian punya rasa gengsi sampai sekarang, kalau kalian masih merasain kayak ada pikiran-pikiran yang aneh seandainya kalian berada di kerumunan orang, terus kalian terlalu mikirin baju kalian, terlalu mikirin penampilan kalian yang mungkin barang-barang kalian bermerek atau enggak, atau kalian mungkin di lingkungan orang yang punya duit gitu kan, terus kalian mungkin datang dari keluarga yang biasa aja, terus kalian merasakan gengsi, itu kalian harus berusaha membuang jauh-jauh ya. Kalian harus coba sekuat mungkin untuk melepaskan rasa gengsi itu, karena coba aja deh, setelah kalian terbebas dari rasa gengsi itu, hidup kalian pasti akan berubah. Karena beban yang berat sekali ya, itu beban yang artificial sebenarnya, yang kalian buat, kalian ciptakan di kepala kalian sendiri, itu akhirnya bisa kalian lepas, dan itu plong banget teman-teman. Salah satu faktor yang mendukung kenapa aku bisa lepas dari gengsi ini, karena memang di Eropa ini masyarakatnya tidak terlalu show off ya teman-teman ya. Jadi tidak ada budaya show off gitu, karena mungkin kebutuhan dasar mereka itu rata-rata terpenuhi gitu ya. Di sini nggak ada orang yang kesulitan makan lah, bisa aku bilang sebagian besar ya. Sebagian besar orang yang tinggal di sini itu kalau cuman sekedar makan bisa gitu ya. Dan tempat tinggal juga rata-rata ada lah gitu, tempat berteduh. Pendidikan juga ditanggung negara kan. Kalau kalian mampu kuliah, pasti kalian bisa kuliah gitu ya. Jadi bukan masalah biaya, tapi lebih kemampuan kalian untuk sanggup nggak kalian secara intelektual untuk bisa kuliah. Itu aja pertanyaannya. Jadi nggak ada kebutuhan orang untuk saling pamer, saling nunjukin harta ke orang lain. Jadi tipsnya buat kalian yang masih punya rasa gengsi ini ya. Coba ketika kalian ada di situasi yang mungkin kalian merasa gimana gitu, merasa nggak nyaman karena mungkin kalian nggak bisa ngikutin gaya mereka gitu kan. Coba sekalian aja kalian kasih tahu ke mereka apa. Coba semakin kalian ceritain gitu.
kondisi kalian. Jadi misalnya kalau kata orang Sumatera itu merendah meningkatkan mutu gitu kan. Merendah meningkatkan mutu. Jadi ketika kalian di lingkungan seperti itu, sekalian aja kalian bilangin, wah ya sorry nih, sepatuku buluk gitu misalnya gitu ya. Kalau misalnya kalian di traktir makan di tempat di restoran yang cukup mahal gitu kan, terus kalian bilang, waduh ini nggak masuk budgetku nih restoran ini, aduh gimana dong? Cari tempat makanan yang lebih ini dong, lebih ramah kantong dong, misalnya kayak gitu. Jadi dengan strategi itu kalian seperti memecah es gitu ya. Itu seperti pencair suasana gitu maksudnya. Jadi daripada kalian sibuk menahan apa yang kalian pikirkan itu, lebih baik kalian lepaskan aja sekalian gitu kan. Kalian jujur-jujuran aja. Mungkin kalian bakal kaget dengan respon mereka gitu ya. Respon mereka jadi malah friendly, malah lebih terbuka, malah ternyata mungkin nggak cuman kalian aja yang mikir seperti itu, ada orang lain juga yang mikir seperti itu gitu kan. Jadi kalau kata Bro Conan, coach karakter, itu dia bilang asumsi itu harus dikonfirmasi teman-teman. Jadi kadang ada asumsi-asumsi kita tentang orang lain. Kita mikir, mungkin mereka mikir seperti itu, mungkin mereka mikir seperti ini tentang kita. Itu harus dikonfirmasi, selalu dikonfirmasi. Apa yang kita pikirkan itu belum tentu sama dengan realitas yang ada gitu ya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja. Kita di lokasi yang kemarin ya, ini di depan pos. Ini memang lokasi menarik banget. Jadi itu pesannya, tipsnya. Kalau kalian masih ada rasa gengsi, coba kalian berjuang untuk melepaskan itu ya. Karena itu adalah salah satu sifat yang cukup berbahaya. Nggak cuma buat kalian, tapi buat orang lain juga. Karena orang lain nanti bakal keikut gitu kan, keikut gengsi. Dan akhirnya masyarakat jadi gengsi. Dan kalau suatu kelompok masyarakat, kelompok lingkungan, semuanya pada gengsi-gengsian, waduh, kebayang deh ya, jadi penuh dusta gitu. Oke, kita jogging dulu.